Oke. Oke, Pak Nuis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama santai aja lah ya. Udah kelihatan share screen? Udah, Nah, ini kan ada, kita siapin dulu template-nya. Template-nya disiapin. Mau skripsi dulu atau mau non dulu? skripsi dulu minta. Ya, oke. Kita nanti si Pak Asep teh tanya, Ya. kita siapin. Terus template pembagus. Yang biasa aja. Oke. Tenaga manis. Ya. Nah, IET 2, 3, 4. Ini artikel skripsi 1. Kemudian ini artikel skripsi 2. Dan artikel skripsi 4. 3. Ini artikel skripsi 4. Terus skripsi kan dalam bahasa Indonesia ya. Berarti kita buat sementara Ya. si template kan pakai bahasa Inggris. Nah, kurang dibuat lain. Template-nya dalam bahasa Indonesia. Template artikel bahasa Indonesia. Panduan, sebutnya panduan. Panduan konversi. Nah, nah ini diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris dulu nih. Oh, ini udah bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia kita jurnal Tadilmu udah bahasa Indonesia. Nah, berarti tinggal dibikin dulu promnya. Cara bikin promnya itu gini. Ini dibuat, kopikan. Karena ini mah template untuk membuat prom ya. Jadi kita ini aja. Dibuatnya begini. Jadi Anda berperan sebagai peneliti akademisi tingkat dunia yang telah melakukan banyak riset dan dipublikasikan di jurnal bereputasi global. Mohon untuk membaca naskah file. Nanti kodenya kita kasih kode nanti. Kalau misalkan kode ID-nya berapa, nanti kita kasih kode. File. Mohon untuk membaca secara mendalam dan hati-hati naskah sekian. Lalu, nah, mohon buatkan berdasarkan naskah tersebut, buatkan pendahuluan. Nah, tapi bagus nama Pak Muiz. Jadi kita tanya dulu ke si ChatGPT-nya, naskah tersebut itu bagusnya kalau dibuat artikel jadi apa? Terus, Judul, eh, dibuat judulnya, maksudnya ditanyakan judul. ya ditanya dulu kira-kira judulnya apa nih kalau misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau artinya gini, contoh nih, kalau si artikelnya itu kayak gini,
apa skripsinya ya, maksudnya skripsinya si naskahnya itu kayak gini nih. Konsep khitbah menurut pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i. Kira-kira itu bisa tuh dijadikan artikel gitu. Jadi nanti tuh kita meminta ke dia untuk memberikan pertimbangan kalau mau dijadikan artikel itu kayaknya gimana. Tapi berdasarkan naskah ini gitu ya. Ini contoh nih saya praktekin satu ya. Skripsi satu nih. Tapi emang itu kudu ChatGPT-nya kudu berbayar. Banyak lah nu berbayar gratis kayak ya betulnya. Nih, saya Iya. coba, coba satu nih. Contoh ini. Hmm, apa, Bill skripsi satu ya nih. Skripsi satu. Ini teh kayaknya udah pernah ya waktu kemarin sama si Kang Iwan ya. Ya, waktu di atas ya, Pak. Nah, ilmu kedua lah si Kak Asik lah. Kedua teh peranan program Pusaka Sakina dalam mengurangi perceraian. Di KWA ini lebih bagus nih karena artikelnya lapangan gitu loh ya. Kita coba list skripsi dua ya, filenya skripsi dua. Mohon eh, kita bisa minta dia untuk berperan dulu deh, berperan dulu nih. Kita tulis ini, lalu masuk ke sini. Anda berperan sebagai peneliti akademisi tingkat global yang telah melakukan banyak riset dan dipublikasikan di jurnal berprestasi global. Mohon untuk membaca secara mendalam dan hati-hati naskah file skripsi 2. Apakah menurut Anda naskah tersebut dapat dibuat menjadi artikel ilmiah yang yang dapat dipublikasikan, publikasikan. Makanya, nah, dia kan pasti baca dulu tuh naskahnya, ya, baca naskah sambil muter kan. Ya, harusnya bisa nih. Kalau habis masa ininya kacau nih. Aduh, kenapa nih? Bentar. Skripsi. Oh, saya ganti chat dulu. Cuma ya kendala di chat GPT saya nih. Bentar. Saya coba cek lagi. Skripsi 2 ya, sorry, skripsi 2. Lalu tulis yang tadi. Oke, biarkan dia membaca. Nah, ini pakai bahasa Inggris kan? Nanti kita perbaiki dalam bahasa Indonesia. Hmm. Hmm. This thesis has potential for conversion into publishable article tuh. Berarti dia udah baca bisa nih di artikel clean gitu. Tuh. Sorry. Terjemahkan ke Indonesia. Nah, ini. Udah dibaca kemana terus nggak? Dibaca. Kalau kasih topik, oke. Kira gitu. Untuk kegiatan, kemudian skripsi ini potensi untuk diartikel, ya kan? Eh, dapatkah Anda berikan 5 alternatif judul dari naskah tersebut untuk dijadikan
artikel ya pasti mikir lagi tuh. Nah, jadi tidak harus persis sama sebetulnya, tapi dari sini kita bisa ambil gitu. Tuh, peran program keluarga Pusaka Sakinah dalam analisis perspektif mengurangi tingkat perceraian melalui program Pusaka Sakinah studi kualitatif di Kabupaten Sukabumi. Ini bagus nih nomor 3 nih, ya. Ya, metodenya. Oh, intervensi program Pusaka Sakinah sebagai upaya pencegahan perceraian pembelajaran dari KUHC saat. Nah, ini tinggal pakai Kabupaten Sukabumi kalau mau yang ini, gitu. Saya sih lebih senang ini nih, kayaknya ini nih nomor 4 bagus nih, ya. Ini Oke, tanpa yang hormat nggak ada ini apa? Nggak disebutkan apa? Metodenya nggak masalah tuh, Pak. apa-apa nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh untuk beberapa kasus tertentu memang untuk judul HKI seperti itu gitu kasusnya. Oh. Bisa aja begini, pencegahan perceraian melalui program Pusaka Sakinah atau implementasi Pusaka Sakinah dalam mencegah perceraian di Kabupaten Sukabumi. Bisa begitu. Ya. Hmm. Macam-macam lah caranya. Kita ini aja dulu yang ini nih, intervensi ya. Nah, wow, nah, menarik, amazing. Tuh, puji aja, puji, puji, menarik. Terima kasih, Anda senang. Kan ajakan ngobrol aja dulu. Saya tertarik untuk menulis artikel dari tema yang Anda berikan, khususnya nomor 4. Bagaimana menurut Anda? Jadi bahasanya si mesin ini itu harus dia dikerucutkan dulu dalam pola pikir yang benar menurut apa yang kita inginkan supaya dia nggak kemana-mana kan dia tuh bank data ya, bank data banget, karena bank data dia tuh kalau ngasih info kenanya aja seenaknya gitu. Tapi kalau kita udah eh, di apa dipagari gitu, dia mesti ngomong ini nggak usah yang lain. Nah, ini muncul itu pilihan yang sangat bagus tuh kan gitu. Judul tersebut menawarkan fokus yang jelas dan bagaimana intervensi melalui pergerakan Cina. Dengan tema ini Anda dapat mengeksplorasi sebagai berikut tuh ini tuh. Jadi data nama nggak saya mau bikin artikel loh dengan data dia, tapi dengan cara saya nanti bisa wae kan gitu. Nih kan gitu. Nah, sekarang kita masukkan ini template eh, artikelnya ini. Kan si artikel tuh mengandung ini nih. Nah, kan ini aja di copy. Set. Tapi ini ada beberapa yang harus direvisi ya. Tapi nggak apa-apa nanti saya bantu revisinya. Oke, cara naik. Saat pindahkan ke dia. Dengan tema itu kita mau buat pendahuluan. Bahasanya kita mohon buatkan pendahuluan untuk artikel yang berjudul tadi yang berjudul Intervensi. intervensi ini ya, intervensi berjudul intervensi kabupaten asalnya berdasarkan naskah file naskah file kan file itu tetap di bawah itu skripsi 2 mohon buatkan pendahuluan untuk artikel bla 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 bla. Nah, di pendahuluan mencakup latar belakang masalah penelitian yang singkat dan jelas untuk menjelaskan kenapa rincian dengan rincian paragraf pertama membahas tentang itu kan kita udah buat nih paragraf kedua menampilkan apa, paragraf ketiga menampilkan apa, paragraf keempat menampilkan apa. Nanti saya mau tambahkan dengan yang lain. Menampilkan timbangan. Tunjukkan perbedaan riset sebelum ini. Oh ini nomor 5. Paragraf 6 ini nih, dan itu yang akan dikaji. Nah, kita tambahkan ini referensinya.
Paragraf 1 membahas tentang menyajikan konsep dasar eh, dengan mengutip mengutip referensi referensi dari artikel ilmiah sebanyak minimal 10 buah. Kurang sih targetnya. Wah, Jadi kudu 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 di awal kudu gitu dengan gaya style dengan apa style 7. Nah, dengan masalah kesenjangan kontroversi yang perlu menggunakan referensi itu ini. Nah, ini perlu referensi. yang paragraf 2 nggak perlu, Pak. Nggak usah. Karena dia kan bicaranya ini tentang permasalahan kesenjangan. Tapi kalau mau ditambahkan tenang naon. Jadi kita loba referensinya pasti. Kita coba tuh berarti yang nomor 2. Kalau mau nih ya, tambahkan. Paragraf 4 state of the art juga sama, apalagi 10. Paragraf 5 menampilkan urgensi, tunjukkan perbedaan set sebelumnya. Ini apalagi ini penting bisa. Oke, ini saya copy juga nih, biar kayak nulis kedua kali. Oke, saya ini eh, kutip buat tulis ya. Sorry. Nah, masukkan ke dia template nah, biar penulis di input. Hmm. Oh, Nah, orang klik ya, cing kira-kira kumaha nulis. Kebayang tuh bakal apa yang terjadi. Dia mikir tuh. Paragraf pendahuluannya, intervensi. Nah, si paragraf 1 ini dihapus ya, nah. Jadi tinggal ini doang nih. Saya tinggal di referensi nangga seperti satu kalimat, 2 referensi. Itu bagus ini. tapi ini sudah bisa dipastikan nggak, Pak, nih? Nah, itu Nanti dia. Kita belum bisa ya. pastikan 100%. Masalahnya ChatGPT kadang bisa salah kan. Tapi paling tidak dia akan nanti menampilkan referensi di akhirnya. Nah, ini nanti kita akan minta gabungkan keseluruhan menjadi paragraf itu tanpa ada tulisan ini bisa. Jadi itu orang tidak bisa pede. Nah, atau paragraf 1 kita kembangkan lagi menjadi 2 paragraf. Tapi lo batik pada akhirnya. Nah, ini cukup aja satu dulu. Karena referensi itu pasti selalu ada di akhir referensi-referensi. Makanya banyak tinggal itu. Ektor rapi kumaha yang artikel gampang sebenarnya harus edan. Tapi orang bikin tulisan tuh pusing, sebetulnya nggak pusing. Cara berpikirnya aja yang perlu dirapihkan sebetulnya. Kalau cara berpikir yang dirapihkan, nah minta bantuannya ChatGPT. Makanya ini sekali lagi tidak 100% pasti benar. Harus diperbaiki lagi. Makanya ini kalau mau Membantu. dikembangkan ini. Contoh nih, konsep dasar topik ya. Ini. Ini bisa dikembangkan nih. Jadi gini, bahasannya gini. Pengembangannya caranya ya. Eh, mohon kembangkan paragraf ini menjadi lebih sistematis, fokus, rasional, dan rapi, enak dibaca. Nah, itu. Mohon kembangkan menjadi 3 paragraf. Kan misalnya gitu. Dengan menyertakan itu juga, Pak. Dengan Eh, mengutip, nah, lagi mengutip, Anda diperbolehkan untuk mengutip referensi yang referensi yang relevan, presisi, gitu, dan otentik.
sebanyak 15 bulan. Gitu. Wing. Dikembangkan paragrafnya, ditambahkan kan jadi lobade kan gitu. Nah, cukup saja karena kita memang di artikelnya kan tidak terlalu banyak si permasalahannya. Jadi hanya 6 paragraf kan. Nah, 6 paragraf ditambahkan jadi 2 jadi 8 lah jadi 8 paragraf. Untuk ininya apa? Paragraf pertamanya yang berkaitan dengan ini dengan konsep dasar topik penelitian. Ya. Nanti kalau misalkan kesenjangan nggak usah diperpanjang lagi, udah segini juga cukup. Alternatif solusi juga cukup begini. Tapi kan yang panjangnya itu ini sebetulnya di konsep dasar penelitian. Itu Pak. Kan sudah jadi 2 paragraf. Tuliskan daftar referensi yang ada kutip. Ini berarti perintahnya untuk yang pengembangan ini ya, Pak ya? Ya, tapi sebetulnya tadi sebelum ke sini harusnya yang di atas juga dimintai dulu ya, menuliskan sebetulnya. Atau nanti kita minta sebelum kita klik, mohon di akhir penulisan Anda cantumkan seluruh daftar referensi yang dikutip. Bisa begitu. Ini kan baru 3 paragraf berikutnya. Nah ini tuh doinya belum tentu benar nih. Belum tentu. Makanya jangan 100% percaya. Tuh. Tapi yang penting ada dulu ya, Pak ya. Soalnya bisa dicek gitu ya. Nah, 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 ini kan baru latar belakang masalah. Sorry, pendahuluan kan. Sekarang masuk ke Ya. metode. Nah, ini bentar dia beresin dulu nulis deh. Tuh banyak. Ini hanya di 3 paragraf pertama. Referensinya sudah lebih dari berapa? 15 atau 15 tuh. Karena kita mintanya 15 kan. Tuh, 15. Nah, beres ya. Sekarang metode ya. Nah, metode itu kata kuncinya adalah ini nih. Lihat ininya apa di metodenya. Ini kata-katanya kan ini. Bagian metode adalah menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui. Oleh karena itu perlu ditunjukkan secara rinci pada pembaca mengapa bagian metode ini perlu dilakukan. Bagian metode harus menjelaskan kudu aya non way di dia. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan. Nah, ini kita hapus nih. Karena ini penelitian kualitatif lapangan, kita berikan kata kunci yang lebih spesifik. Jadi bahasanya kita, saya berikan alternatif ini. Mohon atau berdasarkan file skripsi 2, kan tadi skripsi 2 ya, skripsi 2, mohon buatkan bagian metode tentang artikel yang berjudul tadi gue intervensi ya. Mana metode tentang artikel metode tentang artikel yang berjudul kabupaten seperti itu. Terus penjelasan bagian metode menjelaskan bla 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 bla, menulis subtitle dimasukkan menentukan poin atau penambahan. Nah, terus menjelaskan metode penelitian yang digunakan terus bagaimana prosedur misalnya tentang alat bahan populasi dan pengembangan. Maka subjek penelitian informan membantu sebagai untuk penelitian itu perlu tambahkan kehadiran peneliti subjek penelitian dan alokasi. Itu dalam bentuk paragraf. Dalam penulisan metode ini Anda tidak lagi mengutip definisi dari konsep ini dihapus aja nih. Nah, ini udah benar nih. Ketentuannya udah benar itu. Dengan disebut sini dengan
ketentuan sebagai berikut. Ya, Untuk ketentuan ini apa? Untuk referensi? enggak terlalu dibutuhkan kalau untuk metode. Karena metode itu kalau dalam penulisan artikel jurnal tujuannya bukan untuk mengutip referensi, tapi untuk menjelaskan bahwa ini sesuai dengan pendapat siapa. Saya tuliskan di sini ya. Kita kan minta dia untuk baca lagi filenya sebenarnya berdasarkan file. Kita cek dulu nih, dia pasti ngasih metode. Bagian metodenya kayak gimana? Tuh. Penelitiannya udah dikasih tahu sampai Juni, Januari sampai Juni. Ayah di nama naskahnya itu teh. Subjek penelitian adalah pegawai KUA, pegawai sepada untuk coba sesaat ya. Wawancara dilakukan semi terstruktur dengan memungkinkan penggalian informasi. Anda serta dilakukan dengan proses pengujian tematik, gimana data, sebenarnya ini. Ketekenah kumai. Bagaimana metode ini? Nah, sekarang kita tanya dulu tentang rumusan masalahnya. Jadi lamun aina kurang ditanya kan judul nanti ini nih intervensi ya. Ini malah intervensi ya. Benar nggak bisa salah. Ya. Kak, judulnya adalah intervensi apa saja tujuan dari riset ini. Dari riset ini. Katanya lagi, sambil ditanya tentang tujuannya apa? Karena nanti membahas membahas tentang apa sih sebenarnya? Membahas tentang temuan dan hasil itu harus berdasarkan tujuan penulisan. Itu kan banyak tujuannya. Sebenarnya itu terlalu banyak ini, terlalu banyak karena dia melihat dari naskah yang ada dalam file yang ditulis. Nah, sekarang eh, ini kan banyak banget menganalisis efektivitas program, mengidentifikasi faktor pendukung, mengambil pengalaman. Nah, sekarang kita sederhanakan, sederhananya begini. Eh, untuk artikel saya, baiknya akan semua tujuan tersebut cantumkan. Tanya lagi, nanya aja tuh. Pertimbangan, nah, lebih spesifik, fokus pada efektivitas, penekanan pada konteks. Namun tergantung fokus dan ruang yang tersedia dalam artikel. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menyederhanakan, memfokuskan tujuan lebih spesifik. Dan jika Anda memiliki ruang yang dimaksudkan, komprehensif, cantumkan semua tujuan. Nah, sekarang kan intervensinya itu hanya berarti bagian ini. Saya ingin Anda melakukan eksplorasi bagaimana program pusaka diintegrasikan dengan tolong buatkan temuan penelitiannya berdasarkan naskah file skripsi 2. Nah, temuannya kita bentuk dalam 1.000 kata. Kalau dalam 1.000 kata berarti nanti katanya yang itu 1.000 gitu. Temuannya aja berdasarkan dia kan membaca naskah, kan baca naskah, lalu dia berikan jawaban. Jadi misalkan pada SKS itu paling mahal itu di APB Lebur. Untuk ini ya Pak, untuk apa namanya itu penyusunannya berarti di akhir aja setelah selesai semuanya keluar itu ya. Apanya?
ada penyusunan di Word-nya gitu Nanti dimasukin. gampang, Word mah gampang. Karena nanti bisa aja nggak semuanya diambil, yang penting-penting aja. Lamun itu dapat itu. Tuh, temuan penelitiannya ini. Jadi suka-suka. Karena Tuh, ini temuannya. Ini temuan berdasarkan naskah diambil. Tuh. Nanti kalau ada yang salah-salah diperbaiki aja. Kata-katanya kayak program SAA, nah, keluarga sakinah maksudnya. Kendala dan tantangan. Itu berdasarkan naskah sebetulnya kita tuh nggak capek-capek lagi. Jadi naskah yang disampaikan dalam artikel itu temuannya sudah temuan yang fix, bukan temuan mentah. tugas skripsi mana? Nah, kesimpulan. Sidang online. Ada dulu sampai semester sebenarnya. Di mana? Di hotel. Tuh, beres. Temuan itu Berubah. temuan. Nah, nanti kita masuk ke ini nih. Temuan itu sebetulnya bisa diambil dari sini nih. Ini nih. Kita akan tulis seperti ini. Hasil penelitian. Terus ini aja nih. Bahasanya begini. Saya ingin Anda melakukan revisi terhadap temuan di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan sebagai berikut. Oh. Dirapikan lagi sesuai dengan prompt kita gitu. Terus promptnya diambil dari mana? Dari ini, dari apa? Template. Dari template sebetulnya. Kayaknya pasti benar, pasti rapi. Oh, dibikin tabel juga. Kalau memang di sananya ada tabel pasti dibikinin tabel. Tuh. Coba nanti dicek dulu ke Pak Muiz. Di naskahnya ada ininya nggak gitu? Ada apa? Ada tabelnya nggak? Dia pasti buatin. Ya, coba sekalian lihat ya Pak. Nih, ini nampilkan gambar nih kalau misalkan ini. Ada grafik. Nggak ngerti ya, kalau nggak tampil gimana? So, beres kan? Ini temuan. Tinggal hasil sekarang. Nah ini, kalau hasil tinggal di sini Pak. Nah, pembahasan ya, pembahasan. Set, diginiin. Nah, segini aja. Set, sebut tadi. Nah, jadi berdasarkan temuan yang Anda tulis di atas dan file skripsi Mata kuliah skripsi 1 Dua. skripsi 2 berdasarkan temuan yang Anda tulis di atas dan file skripsi 2 dan data yang ada di file di naskah file skripsi 2, mohon buatkan pembahasan garis miring diskusi. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan ketentuan sebagai berikut. Pembahasan adalah masalah berdasarkan tujuan penelitian. Nah, terus menjawab bla 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 bla. Nah, orang berikan batasan jawaban Anda
minimal 1.500 kata Tapi nanti sih atau 2.000 kata tenang tahu. koordinatif 2.000 kata di fakultas di fakultas. ya. Ah, dia baca lagi dokumen tadi ya, tetap baca tapi untuk menjawab rumusan masalah kita. Jadi satu naskah nah menjawab rumusan masalah kan. Dengan dalam komunikasi. Mantap. Ini lamun terus-terusan dia Pak Muis bisa jadi pinter nih, serius. Asal asal mau aja mengerjakannya. Ada caranya. Hah? Ini kalau ada tulisan-tulisan yang kurang rapi dan nggak benar, nanti perbaiki aja. Tuh, kayak gini. Hubungan ke pengetahuan yang mapan, nah, sedangkan teka harti. Analisis. Ini tulisannya ngaco-ngaco nih, sehingga nggak capek jadi apa otaknya nggak seribu. S2 fisik grafik mudah kelas lain. Ya, udah. Nah, ini kan kita pengen dirapihkan dulu. Jawabannya begini. Yakinkah tulisan Anda di atas? Hah? Yakinkah jawaban Anda sesuai dengan perintah? Saya lihat ada beberapa kata yang tidak jelas dan membingungkan. Bisa ditinjau ulang. Dia ngulik lagi, jadi jawabannya bisa diulang alik, tapi dirapihkan gitu. Oke, pokoknya segitu. Nah, terakhir ya, simpulan. Simpulan kita. Nah, ini simpulan tuh paling enak sebetulnya, karena paling sedikit. Tulis aja di sini simpulannya. Oh, ini masih nulis. Nanti tinggal dipindahkan, tapi dirapikan lah. Nah, ini diskusinya, kelemahannya tidak menggunakan referensi. Ya. Nah, gitu kan. Nanti kita bisa protes lagi ke dia. Saya lihat jawaban Anda tidak membandingkan dengan referensi yang harusnya dikutip. Bisakah Anda perbaiki? Ini kan harusnya gini. Menghubungkan temuan penelitian keseluruhan yang mapan, memunculkan teori. Tapi ini nih, dan menafsirkan temuan. Saya belum melihat jawaban Anda menutup riset terdahulu untuk menguatkan, membantah, atau mendukung temuan yang dilihat dalam riset. Betulkah? Tuh, kan dia juga ngaku gitu, lagi gitu terus gitu lah, kita ulang. Ini ya. Nanti minta tuliskan referensi Anda, kan selesai. Nanti dia akan menuliskan referensinya. Nah, ini susunan ini itu sesuai dengan perintah yang dalam prompt. Jawaban terhadap rumusan, cara perumuhan, interpretasi temuan, hubungan. Dan ini bisa dikembangkan lagi. Kembangkan menjadi 3 paragraf, kembangkan menjadi 3 paragraf, kembangkan menjadi 3 paragraf. Jadi loh, Pak. Kayak yang tadi berarti kayak Ya, pendahuluan tadi. tuh.
Tuh. Nah ini jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini bisa diperpanjang. Nah, terus yang tadi apa simpulan ya? Buatkan simpulan yang tepat dengan kriteria dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nah ini simpulan tuh. Beres lah. Kopi kan. Tampilan tulis referensinya selesai. Ini bukan survei, politik, saya lewat tugas kita. Oh, sudah. Beres. Gitu ya, paham ya? Pelatihan survei. Berarti ini juga bisa sekalian di apa di porsi ya Pak ya untuk kata-katanya tadi ya. Ya bisa. Misalkan Bisa. Pokoknya misalkan kita mau bagi-bagi gitu ya. di sini jumlah katanya itu minimal 5.000 kata gitu. Berapa? 20. Kalau nggak salah 5.000 kata. 5.000 kata kalau nggak salah total. Pokoknya 5.000 itu standar. 5.000 standar. Ya, itulah Pak Muiz. Ya. Malam tinggi bisa lihat. Kayak recordingnya saya kirim ke Pak Muiz. Sama yang lain saya share lah. Saya yang ini apa melakukan pembahasan tentang yang beginian. Ya. Oke, Siap. itu aja Pak Muiz ya. Nuhun. Ya, ada Teman bisa apa-apa nggak? nanti linknya Ya. di. Nuhun. Waalaikumsalam.